Satu. Oke, ya. Jadi materi kita ininya adalah regresi ya, regresi dan korelasi. Jadi pada intinya adalah bahwa di sini ada satu pendekatan matematik dalam hal melihat hubungan antara dua variabel, ya, variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas dan variabel tidak bebas, ya. Jadi dua variabel itu yang dilihat hubungannya, ya. Hubungan nanti ada dua hubungan atau pengaruh, ya. Jadi dilihat hanya pengaruh atau hubungan. Nah, kedua variabel ini nanti kalau variabel terikatnya nanti mungkin cuma satu, ya. Kalau variabel bebasnya nanti bisa banyak, ya. Jadi kalau variabel tidak bebasnya lebih dari satu, itu nanti lain lagi teorinya, ya. Udah agak mengulurkan teori. Tapi kalau di sini kita pelajari adalah yang variabel tidak bebasnya satu, ya, dan variabel bebasnya nanti lebih dari satu. Awalnya kita belajar yang variabel bebasnya satu dulu, ya, supaya memahami konsep ininya. Juga nanti kita ini kan adalah manual, ya, secara manual menghitung secara manual, artinya kita menghitung langkah demi langkah di dalam menghitung beberapa hal tentang atau menghitung regresi dan korelasinya. Jadi yang pertama kita cari dulu regresinya, ya, regresi dari suatu. Kemudian nanti kita cari korelasinya, ya. Jadi dalam regresi ini kita mencari menemukan nanti persamaan. Ada persamaan matematiknya antara variabel tidak bebas dan variabel bebas, ya. Nah, nanti kita mengumpulkan atau biasanya sih mengumpulkan data tentang variabel bebas dan variabel tidak bebas. Jadi kita gunakan biasanya bisa kita menggunakan data primer, ada namanya data primer atau data sekunder, ya. Maksudnya data sekunder ini data yang sudah ada di tempat penelitian kita, ya. Nah, kalau misalnya sudah ada itu kita ambil. Nah, itu namanya data sekunder. Sedangkan data primer, data yang kita kumpulkan sendiri, ya. Kita lakukan pengumpulan sendiri, bisa menggunakan tanya jawab atau kita menggunakan kuesioner, ya, kuesioner, sehingga nanti menemukan hal yang yang kita inginkan, ya. Nah, seperti yang saya berikan yang lalu, contoh teorinya tentang korelasi, ya, dan regresi. Kita ambil contoh yang mungkin sudah saya lupa saya sudah share apa belum, ya. Saya share dulu, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, contoh perhitungannya. Oh ya, saya ambil dulu ininya. Takut lupa ini rumusnya. Oh, ya. Oke, saya keluar dulu, stop dulu ininya. Saya mesti ambil screen-nya. Ini, ya. Sudah. Nah, ini ya teori yang saya pernah berikan, teorinya ini seperti ini.
Jadi regresi ya dan korelasi digunakan mempelajari pola mengukur hubungan ya. Hubungan ya. Hubungan statistik antara dua atau lebih variabel ya. Tadi saya sebutkannya ada dua karena pembagiannya ada dua sebetulnya, ada variabel bebas dan tidak bebas. Lebih ininya ya, variabel bebas dan tidak bebas. Jadi nanti yang banyak itu nanti variabel bebasnya ya. Jadi jika hanya menggunakan dua variabel bebas disebut regresi sederhana ya. Jadi kalau hanya menggunakan dua variabel bebas disebut sederhana. Sedangkan kalau lebih dari dua disebut dengan regresi dan korelasi berganda ya. Berganda. Lebih nanti kita coba nanti ada bahas berganda ini setelah UTS ya. Nah, apa yang ininya? Jadi apa yang kita lakukan di dalam, jadi dua variabel tadi saya katakan dua variabel bebas, dua variabel. Yang pertama variabel bebas dan dua variabel tidak bebas, atau nanti disebut dengan kalau variabel bebas itu variabel disebut dengan variabel independen ya. Kalau variabel tidak bebas disebut dengan dependent variable ya. Ini yang kemudian bagaimana caranya kita ini kan mendapatkan yang akan kita cari sebetulnya adalah yang disebut dengan persamaan regresi ya. Persamaan regresi. Yang dicari adalah persamaan regresinya ya. Nah, atau istilahnya penduga ya, perkiraan atau peramalan ya. Jadi persamaan ini yang kita cari ya. Nah, bagaimana membentuk persamaan ini ya? Bagaimana membentuk persamaan ini nanti kita coba yang ininya ya. Ya, yang pertama adalah kita mencari apa namanya itu seperti yang saya katakan tadi, untuk mengumpulkan data bisa kita lakukan secara menggunakan data primer atau data sekunder. Nah, kalau kita menggunakan data primer, berarti kita merancang dulu toolnya atau alat untuk melakukan pengumpulan data ya. Jadi biasanya sih menggunakan, kalau di dalam ini biasanya menggunakan kuesioner ya, daftar isian ya. Nah, kuesionernya juga nanti kita gunakan kuesioner yang biasanya sih kuesioner yang lebih ini ya, lebih simple, yang kuesioner yang tertutup ya. Kalau yang terbuka sebetulnya juga bisa, cuma merepotkan kita di dalam melakukan pengumpulan data ya. Maksudnya gini, kalau tertutup dan terbuka itu contohnya misalnya kalau kita tanya umur orang ya, kalau atau kita tanya penghasilan orang ya, kita nggak perlu kita tidak perlu menyuruh angkanya gitu ya, tapi kita tulis range-nya ya. Nah, itu namanya tertutup. Kalau terbuka kita kasih berapa ininya, itu kan orang kadang-kadang enggan menjawabnya gitu ya. Tapi kalau kita kasih range-nya misalnya penghasilannya jawab misalnya A, penghasilannya di atas, misalnya di atas 2 juta sampai 3 juta misalnya ya. B 3 juta sampai 4 juta dan seterusnya ya. Nah, biasanya atau kita ambil paling bawah penghasilannya kecil dari 2 juta gitu ya. Nanti di atasnya kita ambil penghasilannya lebih besar misalnya 10 juta. Ini itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu memudahkan responden untuk menjawabnya, ya kan? Daripada kita menginikan dengan terbuka kan orang berapa yang saya tulis itu ya. Nah, itu kan menyulitkan bagi responden. Tapi kalau kita ditutup ininya, itu kan lebih mudah menginikannya ya. Responden lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu yang ininya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam pengumpulan data ini ya, jadi nanti ada data untuk variabel X, ada data untuk variabel Y. Itu masing-masing ininya berbeda ininya ya. Nah, setelah ada kita lakukan pengumpulan data ya. Melakukan pengumpulan data ya. Kemudian datanya kita kita
olah, apa ini kan kita tabulasikan, biasanya datanya itu kita tabulasikan, ya. Kemudian kita gambarkan, ya. Kita gambarkan titik-titik pasangan antara X dan Y-nya tadi, ya. Ya. Kalau ya pasangan antara X dan Y-nya dalam satu sistem koordinat bidang, ya. Kemudian hasilnya kita gambarkan dalam istilahnya disebut dengan scatter plot, ya. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana ininya. Nah, sekarang kita lihat ininya, dan rumus ininya kan minggu ini, ya, lalu saya sudah jelaskan ini semuanya, ya. Terus kita ini kan, ya, rumus-rumusnya adalah ini, ya, rumusnya untuk yang akan kita cari kan Y-nya adalah A plus BX, ya. Ininya adalah persamaan regresinya, ini akan kita cari. Yang akan kita tentukan adalah sebetulnya adalah A dan B-nya, ya. A dan B-nya itu adalah disebut dengan parameter, ya, parameter intercept-nya ini A-nya, sedangkan B-nya adalah parameter koefisien regresi, ya. Jadi B-nya ini, ya. Nah, bagaimana menentukan A dan B-nya? Kita gunakan rumus ini, ya. Nah, rumus ini, nah, memang nggak kelihatan rumusnya agak ruwet, ya. Cuma kalau kita menggunakan tabel nanti tidak ruwet lagi, ya. Jadi, oke. Nanti saya sudah jelaskan contohnya, saya ambil contohnya seperti ini, contohnya, ya. Nah, contohnya, misalkan kita akan melihat pengaruh, ya, pengaruh kompetensi, ya. Ini kompetensi itu kan ada dalam ini manusia, ya. Kompetensi orang itu kan bisa kemudian juga kompetensinya dan kinerja, ya. Kinerja artinya dia bekerja itu bagaimana kinerjanya, ya. Misalnya seorang guru, bagaimana kinerja seorang guru itu. Nah, ini kita ini kan dengan Y, ya. Variabel Y, dan kompetensi itu variabel X, ya. Nah, kita mau melakukan pengumpulan data, ini contoh sederhana saja, ya, untuk ininya, ya. Kita ambil sampel misalnya 15 orang pegawai, kita kumpulkan datanya, ya. Jadi misalnya di sini, ya, pegawai 1, ini pegawai 1, ya. Pegawai 1, ini pegawai 2, dan seterusnya sampai pegawai 15, ya. Ada 15 pegawai, masing-masing pada kompetensi pada X-nya, ya. Responden 1 itu biasanya disebut responden 1, ya. Jadi responden 1 mempunyai nilai untuk kompetensi X, ya. Kompetensi X-nya adalah 40. Ini contoh, ya. Kinerjanya 4, ya. Misalnya kinerjanya 4. Kemudian kompetensinya 55, itu kinerja 16, dan seterusnya sampai ada 15 ini, ya. Nah, kalau kita gambarkan ini, ya, cuma mungkin gambarnya belum selesai. Jadi kalau kita gambarkan ini 40, Y-nya X-nya 40, ya, di sini 40, ya. Kita gambarkan 40 di sini. Kemudian ininya 4. Nah, ini titiknya 4, gitu, ya. Ininya X-nya 40, ini X-nya 40, ya. Kita gambarkan. Kalau di ini agak susah, ya, menggambarkan di di Word, ya. Kalau di papan tulis lebih. Nah, ini skalanya nanti ada, ambil aja skala dengan skala kira-kira yang wajar, gitu, ya. Jangan juga terlalu mepet angkanya, ya. Artinya kita menggambarkan satu lembar ini bisa kita gambarkan dengan skala yang sesuai dengan angka yang maksimum di sini. Maksimum kan 64, ya. Berarti kira-kira kita ambil seperti itu. Gitu, ya. Begitu juga Y-nya, ya. Y-nya kan paling banyak 26 di sini, ya. 26. Ya, jadi kita gambarkan paling banyak tinggi 26, ya. Jadi kita bagi-bagi saja skalanya seperti ini, ya, sampai dari 0, mulai dari 0 sampai 26, 0 sampai 65. Jadi kita gunakan skala yang kira-kira kita bisa menggambarkannya, ya. Jadi ini untuk yang responden 1 ini tadi, ya. Responden 2 55, ya, ini 55. 16, ya. Y-nya 16. Berarti ini
16 di sini ya, titiknya ini. Ya, nah, titiknya ada di sini satu ya. Jadi nah itu titik antara 55 dan 16 ya. Ini titiknya di sini. Ya, kalau kita gambarkan semua nanti sampai 15 titik, 15 ini 15 titik ya. Semua kita kalau kita gambarkan ini ada 1 2 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan ada 15 titik karena saya tidak menggambarkan semua, jadi hanya ada 5 saja saya gambarkan ya. Nah, begitu seterusnya ya. Mungkin lebih paham ya menggambar ini, nggak terlalu susah. Kemudian nah, untuk melakukan menghitung, untuk menggunakan perhitungan ya, untuk menggunakan perhitungan ini ya, rumus ini tadi saya katakan rumus ini kan kelihatannya ruwet ya. Anda lihat ininya ruwet ya. Nah, ini sengaja kita menghitung secara manual dulu. Sebetulnya ini adalah untuk memahami konsep regresinya ya. Jangan sampai Anda nggak tahu maksudnya apa tuh A itu, B itu apa ya. Jadi ini kelihatannya ruwet, tapi kalau kita buatkan tabel, jadi kalau kita bikin tabelnya itu lebih mudah ya. Kita bikin tabel, nah tabelnya seperti ini ya. Jadi untuk XY, X-nya untuk I pangkat ya, X dipangkatkan, kemudian Y-nya YI, kemudian Y ini pangkatkan, terus YI kali XI kali Y ya. Jadi dikalikan antara ini dan ini dikalikan. Kalau ini dipangkatkan ya, ini dipangkatkan. Nah, jadi cukup 3 tabel ini, 3 kolom ya. 3 kolom ini kita untuk menghitung rumus yang tadi ini ya. Nah, ini untuk menentukan rumus ini kan sudah ada ya. Sehingga nanti ketemu di sini. Nah, ini ada sigma X ini di sini ya. Jadi kalau saya ini kan nah, ini sigma X-nya ada di sini ya. Nah, itu. Sigma X-nya itu. Jadi kalau ini sigma, ingat ini, saya copy aja. Sigma, nah ini pangkatkan ya. Ini pangkat, nah ini tinggal kita naikkan ke atas. Nah itu pangkatnya ya. Jadi ini kalau ini jumlah ke bawah, ini, tapi ini kalau ini dipangkatkan, nah, nanti dijumlahkan ya. Jadi dipangkatkan nanti dijumlahkan. Nanti untuk menginginkan rumus yang tadi ini ya. Nah ini ya. Jadi setelah kita buat tabel ini, kita isi tabelnya ya. Isi tabelnya seperti ini ya. Angka-angka yang tadi di atas kita pindahkan ya, angka-angka ini kita pindahkan ke dalam tabelnya. Ini sengaja saya kosongkan tabel ini, nanti ya baru kita isi. Ini dan yang ini berikutnya adalah saya isi ini. Nah, ini untuk Y-nya ya. Y-nya. Ini untuk Y-nya. Ya. Nah, ini. Ini XY-nya. Nah, ini. Ya. Jadi sigma ya, ini sigmanya. Nah, tuh ya, ini sama sigma di atas. Nah, itu. Setelah itu kita pindahkan angkanya ya. Nah, setelah kita pindahkan angkanya, kita lakukan perkalian biasa ya, secara manual. Ya nanti di ujiannya ya seperti itu ya, kita tunjukkan secara manual perkalian ini cara ya, walaupun nanti Anda bisa menggunakan kalkulator apa ya segala macam ya. Intinya adalah paham maksudnya, ini kali pangkatkan ini ya. Ini dipangkatkan ini. Nah, ini dikalikan ya, ini dikali ini sama dengan
ini ya, itu yang ininya yang diharapkan paham seperti itu. Ya. Semuanya kita masukkan datanya, kita pangkatkan, ya hasilnya nanti dikalikan, temulah tabel yang lengkap. Ya, tabel lengkap ini. Nah ini tabel lengkapnya. Ya, ini tuh. Ya, tabel lengkapnya seperti ini. Ya. Tabel lengkapnya dari ini ke bawah. Ya, jadi ini adalah tabel lengkap. Nah, kepotong halaman ya, ini halaman. Itu, kalau saya turunkan, ya. Nah ini tabel lengkapnya seperti ini. Ya. Nah sehingga nanti kita ketemu ya angka-angka yang ini ya untuk yang ini sigma dari ini, sigma ini, sigma ini ya, sigma ini, sigma ini ya. Sigma itunya ini ya, sigmanya itu ini ya. Jadi jumlahnya itu adalah ini ya. Nah itu. Jadi jangan bingung nanti ini ya angka-angkanya. Jadi kata kuncinya adalah bikin tabel ini dulu ya. Jadi kalau enggak ini, nah baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Jadi angkanya yang ketemu ya supaya lebih mudah. Anda ini cantumkan dulu semua angka-angka yang ini yang diperlukan. Nah di sini tidak ada ya. Cantumkan angka-angka diperlukan, ini diperlukan ya. Cantumkan semua supaya kita bisa menghitung ini ya, menghitung rumus ini ya. Kan sudah ada angka-angkanya semua di sini, tinggal mindahkan saja ya. Jadi sigma xg adalah ini ya kan. Nah, sigma xi kuadrat ini, nah, tinggal pindahkan saja ke sini ya. Kelihatannya lebih mudah ya. Nah, ini juga hasilnya di atas ini, untuk yang atas ini adalah ya. Nah, atas ini adalah hasilnya adalah ini. Nah, yang bawah adalah n-nya adalah 15. Ingat tuh n-nya adalah 15. Jangan sampai kan bingung. N-nya berapa ini? N-nya kan 15 dari sini ya. Di atas soalnya kan ada jumlah data ya. Data ini kan berarti ini n ya. Jadi jangan sampai bingung ada n-nya mana itu. N-nya itulah banyaknya datanya ya. Nah, sehingga ketemu, nah dari perhitungan ini kita dapatkan angka ini minus ya. Itu. Minus. Biarkan saja minus, memang itu ya, minus. Nah, ini dibulatkan ke bawah ya, karena ininya ini kita bulatkan ke bawah. Jadi min 0,67. Ini hasilnya adalah, jadi hasil untuk B-nya setelah kita kali-kalikan segala macam, ketemu angka ini ya. Angka ini. Nah, nanti kita bulatkan menjadi 0,67 ya. Kita ambil 2 digit aja ya, atau ya kita ambil 2 digit, ini katakanlah 0 di sini ya. Nah, itu atau 3 digit, boleh saja kita ambil 2 digit atau 3 digit. Nah, supaya lebih ini kelihatan. Ini untuk B-nya ya. Ini untuk B-nya. Nah, ini untuk B-nya. Nah, itu untuk B ya. Nah, untuk tadi ini untuk A. Nah, untuk B-nya adalah ini ya. Untuk B-nya adalah ini. Awalnya kenapa? Halo? Halo? Kenapa ada yang menanyakan? Jadi untuk B-nya ya, B-nya nanti tinggal pindahkan saja angka-angkanya ya. Angka-angka yang tadi saya katakan ini ya. XI-nya ya, XI-nya segala macam tinggal pindahkan saja ya angka-angkanya. Ya, supaya ini kan saya hitamkan dulu supaya jelas ya. Kalau hijau kayaknya kurang terang ya. Nah, ya.
Jadi N-nya 15, X-nya 12.902, jadi kalikan. Ingat ya kalau angka yang di ini maksudnya dikali ya. Jadi ini perkalian ya, jangan bingung ya. Jadi kalau ada dua variabel berdekatan itu artinya dikalikan ya. Jadi kalau nggak ada simbol apa-apa seperti ini ya. Nah, seperti ini dikalikan maksudnya ya. Jadi sigma XI dikali sigma XI ya. Nah, itu 695 dikali 245. Ya. Jadi ini perkaliannya. Ini kenapa? Ya oke, berulang. Kenapa sama ini? Sama ini. Ini kelihatannya sama. Saya putar satu ya, sama. Oke, ya. Jadi ini, nah ini hasilnya. Jadi ini dikali ini hasilnya ini. Nah ini kalau ini positif ya. Nah ini positif. Hasilnya adalah 366986 ya. Nah dibulatkan menjadi 0,367 ya. Jadi ini dibulatkan menjadi 7 nih ya. 3 ya 7. 6-nya ini jadi 7 ya, 67. Karena 9 ini kan di atas lebih besar dari atas 5 ya, 0,5. Jadi dibulatkan begitu. Kalau yang tadi kan dibulatkannya karena kecil ini jadi dibulatkan ke bawah ya, 0,7-nya. Ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh persamaan. Nah, ini jawaban yang pertama tuh ini. Nah, ketemu jawab persamaan. Ya, ingat jangan lupa minusnya ini ya, ada minus ya. 0,67 ini ada nolnya ya. Ditambah 0,367. Nah, ini adalah persamaannya. Kemudian ada ininya ya, ada topinya ini, y-nya topi itu adalah apa namanya itu merupakan simbol untuk persamaan regresi linear ya. Ini sengaja diberikan ini. Kalau nggak pakai juga nggak masalah ya. Ini hanya untuk kita paham bahwa adalah pendekatan ya, pendekatan. Bahwa ini adalah satu pendekatan. Nah, ketemulah persamaan ini ya. Nah, kalau kita gambarkan persamaannya itu nanti ya. Jadi minusnya ini ya ingat ya, sumbu B-nya ini sumbu ini atau titik ini akan memotong Y-nya di Y sama dengan ini ya. Jadi kalau kita gambarkan ininya, saya kebetulan digambar ini ada 0,67 ya, 0,70 sini. Ya. Ini maksudnya adalah ya. Ini kan di bawah ini ya, kalau kita gambar karena terlalu kecil, saya gambar. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau kita gambarkan garisnya, kira-kira ini saya kira-kira saja ya. Artinya bisa sebetulnya bisa diinginkan ya, bisa dihitung ya. Nah, ini memotong titiknya di sini ya. Titiknya adalah katakanlah di min 0,67 di sini ya. Nah, itu katakanlah di situ ya. Sehingga nanti garisnya kira-kira arahnya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, kira-kira garisnya seperti itu ya. Garis ini adalah persamaan ininya ya. Apa namanya itu? Jadi ini adalah persamaan ini tadi ya, persamaan ini tadi ya. Jadi kalau saya ini kan saya pindahkan ke sini. Jadi ini adalah
Ya. Jadi kalau ini kan, nah B-nya itu dari mana? Ini kan ada A-nya ya. Ini A-nya itu ini ya. Maaf kalau saya copy ini kira-kira titiknya ya. Nah ini titik A-nya kira-kira di sini ya. Nah ini ya. Nah itu kira-kira titik A-nya di situ, di sini. Nah itu ininya. Ya. Jadi itu adalah A-nya ya. Ini ya. A-nya min 0,67 ya. Nah, B-nya dari mana? Ini kan ada B-nya ya. B-nya itu adalah sudut antara ini ya. Di sini ada sudut ya, sudutnya ini itu adalah B-nya ya. Ya. Jadi kalau kita masukkan angka-angka ini nanti kalau kita masukkan angka persamaan ini, nah itu nanti akan menunjukkan angka yang apa lurus ya, garis lurus. Nanti kita ambil di contohnya di Excel ya. Kalau ini agak ini. Setelah itu berikutnya adalah menentukan koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasinya ini ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi ya. Nah, maksudnya nih apa koefisien korelasi itu ya menunjukkan nanti apa namanya itu hubungan ya atau hubungan atau pengaruh antara variabel Y dan X-nya tadi ya. Seberapa besar pengaruhnya ya. Nah, contohnya ini kan rumusnya adalah R-nya ini ya. Jadi koefisien korelasi itu ditunjukkan dengan R. Nah, rumusnya seperti ini ya. Saya lagi-lagi saya katakan rumusnya ini agak ruwet, tapi kalau kita sudah tahu angka-angkanya, tinggal masukkan saja angka-angka yang ada di tabel. Makanya kalau menggunakan tabel lebih mudah angka-angkanya tadi ya. Jadi semuanya sudah ada angka-angkanya, tinggal cemplungin saja ke dalamnya ya. Jadi 15, N-nya 15. Jadi X kali Y 12.092 ya. X-nya nah kalikan yang seperti ini angka-angkanya ya. Ketemu angka ini ya. Dan ingat ini akar ya. Akar ya. Ini menggunakan kalkulator ya, atau di komputer kan ada ya. Apa di handphone apa namanya itu ada ya. Kalau di apa namanya itu di handphone ada akar atau di kalkulator ya di akarnya. Ini ya ketemu angkanya seperti ini dikalikan ya dikalikan terus ketemu. Nah ketemu setelah itu ketemu angka dibagi-bagi kali ketemu angka ini 0,62 ya 0,62 artinya pengaruhnya 0,62 ya. Karena pengaruhnya itu kan apa istilahnya angka itu biasanya mendekati 1 atau 0 ya. Jadi kalau mendekati 1 makin besar itunya makin besar hubungannya makin bagus ya. Nah, seperti yang saya contohkan ini kalau lihat hubungannya ya. Kalau ini saya lihat kalau ini ya, ini. Jadi regresi itu jadi kalau kita lihat di ininya angka 1-nya kalau mendekati 1 itu hubungannya kuat ya. Ya, hubungan atau pengaruhnya kuat. Positif ya. Kuat positif. Kalau di sini min 1 kuat tapi negatif ya. Nah itu. Jadi angka 0,21 itu berada di sini ya di antara ini berarti ya berada di sini berarti dikategorikan sedang dan positif ya. Sedang dan positif. Jadi nah kalau berada di sini nah itu kuat ya. Kalau di sini lemah ya. Di bawah di sini lemah ya. Artinya tidak begitu kuat hubungannya. Ya. Jadi kalau misalnya masih pacaran ya di sini ya, mungkin korelasinya di sini ya. Nah kalau sudah masuk masuk tunangan nih di sini ya, mungkin sudah di sini ya. Ya.
daerah sini ya. Tapi kalau sudah nikah itu satu hubungannya ya. Kalau sudah satu sudah pasti hubungannya. Tapi kalau masih tunangan masih 0,0 ya. Ya kalau masih ngelirik-lirik ya 0, masih 0, kecil-kecil gitu masih ya belum apa ininya masih hubungannya masih mikir-mikir gitu ya. Ini lemah berarti ya. Tapi kalau di sini udah mau tunangan ya, sudah mulai kuat hubungannya. Tapi kalau sudah nikah itu udah satu hubungannya ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau di sini terbalikan ya, lemah. Ini kalau di sini kuat tapi negatif ya. Yaitu artinya misalnya contohnya katakanlah misalnya kenakalan remaja itu misalnya mempengaruhi nilai kita katanya. Ya. Pengaruh ada tapi ininya negatif ya. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, jadi biasanya sih hal-hal yang memberikan pengaruh yang negatif gitu ya. Kalau di dalam ilmu ekonomi misalnya ya, kalau di ekonomi misalnya apa namanya itu inflasi gitu kalanya. Nah itu akan mempengaruhi pendapatan ini ya, pendapat. Tapi kalau di apa namanya itu pendidikan nilai ujian misalnya ya. Nah, apa yang mempengaruhi nilai ujian? Ada yang misalnya kenakalan apa segala macam muridnya apa malas apa segala macam itu kan pengaruhnya negatif gitu ya. Gitu. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu ya. Korelasinya jadi korelasinya antara sedang ya mendekati 1. Tapi kalau sudah di atas 8 itu korelasinya kuat. Kita kembali ke ininya contoh ini tadi ya. Nah ini bulatkan ya menjadi 0,1. Jadi koefisien korelasinya berada di daerah 0, sampai sekarang. Jadi disebut dengan berkorelasi sedang tapi positif ya. Nah, berikutnya adalah untuk menghitung koefisien determinasi ya. Kita mengkuadratkan ini dipangkatkan ya. Dipangkatkan kali 100% ya. Jadi koefisien determinasi ini R-nya dipangkatkan ya. Dipangkatkan kali 100% ya. Jadi ketemu angka persentase di sini. Persentase boleh dengan bukan persentase juga nggak masalah ya. Jadi ketemu angka 0,385. Jadi itu apa namanya itu angka bukan ya. Angka ini menunjukkan kontribusi ya. Jadi koefisien determinasi ini menunjukkan kontribusi ya. Jadi berapa kontribusi dari kompetensi ya ini. Jadi artinya 38,5% variansi. Variansi itu perubahan dari kinerja ini dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi, variabel X-nya ya. Jadi X itu ya naik turunnya X itu dipengaruhi naik turunnya Y dipengaruhi oleh Y ya. Nah, dipengaruhi besar pengaruhnya itu 38,5%. Jadi kontribusi dari variabel X itu 38,5% ya. Gitu. Kontribusinya ya. Secara teoritis seperti itu kontribusinya. Dari data yang kita peroleh seperti itu. Ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan berdasarkan data yang kita peroleh ya. Jadi ini di dalam main statistik seperti itu ya. Jadi kita tidak apa namanya itu tidak bisa dikatakan apa istilahnya mengada-ada ya. Kita berdasarkan data yang kita kumpulkan ya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Nah, ini, ya berdasarkan data yang kita peroleh itu statistik seperti itu ya. Sedangkan sisanya ada variabel ini kan 100% ya. Yang mempengaruhi kinerja itu ada 100% kan yang mempengaruhinya. Nah,
Sisanya itu 61,5, 10-100% dikurangi 38,5, dapat 61,5. Itu adalah kontribusi atau kontribusi atau pengaruh variabel lain, ya, yang tidak kita tidak dihitung. Ya, kita tidak menghitung apa variabelnya, kita nggak mau tahu variabel apa, tapi kita tidak di luar variabel yang kita hitung. Variabel ini kan kita punya variabel kan kompetensi, ya kan? Nah, ada variabel yang lainnya, ya kita nggak hitung pun yang mempengaruhi kinerja tadi ini, yang mempengaruhi kinerja. Kan yang mempengaruhi kinerja kan banyak, ya. Nah, salah satu variabelnya adalah kompetensi. Nah, besar pengaruh kompetensi ini adalah 38,5%. Jadi apa? Jawabannya begitu. Jadi kalau ditanya berapa pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai, ya ini 38,5%. Ya. Jadi pertanyaannya seperti itu, ya. Menjawab di saya bocorin dulu jawab ini pertanyaannya. Nanti angkanya nanti Anda harus cari angkanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau dilanjut? Maaf ya. Tadi di bagian R kuadrat itu cara ngitungnya gimana tuh, saya bingung. Yang kosong, yang kuadrat. Ya. Ya. Jadi ini kan angkanya kan bukan, maksudnya yang R paling bawah tuh yang di akhir untuk hasil. Ya paling ini. bawah. Nah ini. Ya ini. Yang bawah lagi, yang R kuadrat yang kali 100. Kuadrat. Ya. Oh. Ini. Ini dipangkatkan kan? R kuadrat kali pangkatkan kali 100%. Ya. Untuk ini dipresentasikan aja sebetulnya ya. Ini hanya untuk presentasi aja. Anda nggak perlu bingung-bingung sebetulnya ini hanya. Jadi kalau ketemu angka ini, Anda bisa memastikan bahwa itu adalah 38,5%. Ya. Jadi nggak perlu. Ini hanya untuk memahami bahwa koefisien determinasi itu adalah dipresentasikan lebih bagus. Angka tidak dipresentasikan juga nggak masalah ya. Ya. Maaf sebelumnya Seth. Ini di R kuadrat kan itu tadi yang R kita udah ketemu ya 0,6. Yeah. Nah itu kan karena di sini rumusnya R-nya kuadrat kan. Nah itu berarti itu kalinya gimana kok hasilnya bisa 0,385? Saya coba kaliin nggak ketemu yang kasih gitu. Oh iya. Maaf. Ini kan kalau salah dibulatkan itu ya, ada pembulatan yang kalau salah ya. 62. Coba ketemu. Nah. Diakarkan benar bisa. Berapa dapatnya berapa? 0 coba 621. Berapa? Berarti kan 621 kali 2 ya? Iya betul. Di sini 310. 310. Salah kali coba. Di kalkulator saya benar. Oh betul, berarti kok bisa beda? Coba ulang lagi coba. Coba mungkin saya ada yang laptop. Kalkulator. Kalinya. Mungkin ini kali ya, jangan-jangan plus kali, jadi kalinya dikali bukan 0,621 kali 0,621 kali 2. Jangan dikali 2 ah. Dikali 2. Pangkat ya, pangkat 2. Iya. Tadi.
Sekarang apa sih gimana nih? Nggak pernah pakai. Kali kalau mau 0,621 kali 0,621. Ya. Ah. Oke, 0. Ini. Emang Ayu di kantor? Oh, di nelpon. Oh iya, 0,385. Oh iya. Ya betul. Betul ya. Nah. Ya itu jadi cara mengininya seperti itu. Nanti tinggal kali 100% saja ya. Untuk menjadikan persen sebetulnya, untuk menjadikan persen. Angkanya menjadi apa namanya itu? Kalau kita menggunakan persen kan memahaminya lebih gampang ya. Karena ada 100%, ada 38%. Tapi kalau kita 0,38 kan nggak begitu ini ya. Jadi kalau kita gunakan persen, ya lebih mudah memahaminya ya. 38,5% artinya ada 100% ya. Jadi biasa kalau kita misalnya apa namanya itu persen-persen itu kan biasa ininya ya. Tapi kalau 0,385 kan nggak umum ya kita gunakan ya. Misalnya apa namanya itu kamu dapat komisi berapa? 0,5 kan ya. Nah, tapi kalau komisinya berapa? Dapat komisi 5%. Nah, kan lebih biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda komisinya berapa? 0,5. 0,5 kecil banget ya kan. Nah, itu sebetulnya ya. Tapi kalau bilang 5%, oh 5%, paham orangnya. Itu kira-kira ya. Kenapa dipersentasikan? Tapi intinya sama sebetulnya. Kalau dalam matematiknya sama ya. Dalam statistik sama ya. 0,385 dan 38 itu sama. Ada lagi nanya kan? Ya, jadi itu kira-kira ininya contoh cara menghitung cara manualnya seperti itu. Ya. Sudah dipahami ininya cara ya. Nanti kalau digambarkan garisnya ini bisa ya. Anda tinggal memasukkan persamaannya ya. Nanti kita lihat di Excel ya. Kita lihat di Excel cara memasukkan datanya ini. Kalau di sini agak susah menggambarkan ini. Ya. Kalau gambarkan cara di atas kertas enak gitu ya menggambarkannya ya. Tapi kalau di Word-nya agak susah ininya ya. Karena memerlukan skala-skala ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke Excel-nya ya. Bagaimana menghitung menggunakan Excel. Nah ini juga perlu ya. Nah ini contoh ininya ya. Saya hapus dulu ininya. Supaya lebih paham ininya. Ya. Jadi angka-angka yang tadi itu ya kita pindahkan ke sini ke Excel. Jadi lebih gampang ya. Jadi ini angka yang tadi, nah ini jumlahnya, jumlahnya, nah itu. Nah kalau di Excel itu sangat mudah sekali menghitungnya ya. Tidak terlalu sulit ya. Nah ini kita gunakan kalau untuk menentukan A kita gunakan namanya intercept ya. Formulanya namanya intercept ya. Jadi nah ini biasa di Excel sama dengan dulu ya. Kalau ini biasanya langsung muncul intercept-nya ya. Kita langsung klik saja bawa ke atas ya. Ingat ininya disebutkan Y-nya dulu ya. Nah, ini Y-nya dulu. Nah, ini koma baru X-nya ya. Nah, itu. Ini kan simbolnya itu kan Y dulu baru X ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi sama ya. Nah, jadi kalau kita hitung dengan manual nanti ya. Jadi Anda tesnya dengan di Excel. Oh, kalau sama berarti betul ya.
Tapi kalau masih belum salah, nanti ada yang mana masih salah hitung, ya. Oke, itu ininya. Jadi ini hasilnya kita bulatkan min 0,670, ya. Ya, itu. Ya. Nah, B-nya, untuk B-nya adalah kita gunakan namanya slope, ya, slope. Bukan sendal ya, slope. Jadi slope itu, nah, ini kita gunakan slope dengan slope sama ya tadi ininya, ya, ingat ininya, ya, slope itu adalah, nah ini kalau ini kita ambil, nah ini sama ya, kita slope itu ambil y-nya dulu, sama ya, ambil y-nya dulu, baru x-nya ya. Nah itu ya, jadi sama ya, itunya 0,36, jadi dibulatkan ini 0,367. Ya. Dan ingat ya, kalau di ininya ya, apa namanya itu, formulasi ini kalau Excel Anda, apa namanya itu, kalau Excel Anda di Indonesia kan, ya ingat ya, kalau Excel Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia, ya, jadi kalau Excel Anda menggunakan bahasa Indonesia, titik komanya ini titik 2 ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi jangan sampai kok nggak bisa ini formulanya ya. Karena kita menggunakan ininya bahasa Inggris ya. Apa tandanya bahasa Inggris? Desimalnya pakai titik ya. Tapi kalau menggunakan desimalnya koma, nah itu pasti menggunakan format bahasa Indonesia. Kan bisa di Excel kan bisa di setel dalam bahasa Indonesia ya. Nah ini jadi formulanya nanti komanya ini titik 2 ya. Jadi jangan koma. Nanti kalau koma disalahin nantinya. Ya, itu ini yang perlu diperhatikan. Kalau nanti kalau Anda menggunakan format bahasa Indonesia, kok nggak bisa ininya ya. Nah itu karena kita menggunakan format bahasa Indonesia. Nah ini namanya slope-nya ya. Oke, ya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan kalau misalnya tadi digambarkan ininya ya. Tadi kalau dibikin di Excel ya, ini digrafikan. Nah, ini ya. Jadi kalau di Excel kan tinggal grafik gampang ya, mungkin tinggal ginikan aja ya. Saya hapus ya, insert ya. Ini grafik ya. Grafiknya mana yang pakainya ini, katakanlah tadi scatter misalnya tadi ini ya. Nah, ini ya tinggal mana yang ininya. Sorry, blok dulu ya, maaf. Blok dulu ini. Nah, nanti insert ya, nanti dikasih ininya ya. Ini areanya. Nah, ketemu angka ini ya. Nah, itu ya. Ini saya hapus. Kira-kira begitu. Kenapa nggak dari tadi, Ustaz? Hah? Kenapa nggak langsung ke Excel aja tadi semuanya? Enggak, makanya saya bilang ini harus manual ya. Jadi kita belajar manualnya dulu. Ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Ya. Ya. Ini adalah makanya ya harus diajarkan begitu ya. Jadi harus tahu apa. Jadi kalau Anda ngajar juga kan harus begitu nanti. Oh ini jangan langsung di Excel juga ngajar. Oh gini nanti bingung juga ya. Jadi dalam ilmu itu kan begitu, harus tahu konsepnya dari mana itu. Ya. Paham ya? Oke. Jadi nah ini ya. Jadi titik ini, nah itu titiknya ini titik-titik X-nya ya. Nah, kalau kita ini kan
Kalau kita gambarkan nanti garisnya bisa saja kita gambarkan garisnya, tapi kelihatannya tidak perlu ya ininya. Kemudian tadi ini ketemu ininya, sehingga nanti ketemu persamaannya adalah ini, ya persamaannya adalah ini, ya. Persamaannya. Ya. Ketemu persamaan ini, coba kita memasukkan, ya, masukkan angka ininya, ya. Nah, kita masukkan angka di, nah kalau di sini enak masukin persamaannya gitu ya. Jadi kita masukkan misalnya dari 0 sampai 70 ya. Dari 0 sampai 70. Ya, kita masukkan persamaan di sini. Persamaannya kan gini ya. Nah itu. Ya. Jadi persamaannya kan ya min ya. Min 0,67 ya. Ditambah ya 0,367 kali ya, kali X-nya gitu ya. Nah, ya. Kali X-nya seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kita angka-angkanya terserah mau pakai angka berapa di sini ya. Ya mulai 10 boleh ya. 5 boleh di sini, nggak masalah ya. 5, 10 ya. 15, 20. Nah, supaya lebih cepat karena peningkatannya 55, kita ketik saja ke bawah sebanyak 15 ya. Ini. Ya, nah, 15 kita kalikan saja ininya ya. Kita kali ke bawah. Nah, ya. Nah, jadi angkanya jadi pasti itunya ya memotong di 0 ya. Di 0 itu memotong min 0,67. Itu pasti itunya ya. Jadi makanya namanya ilmu pasti itu begitu. Jadi bisa dipastikan bahwa garis ini pasti memotong X ya. Memotong sumbu Y di 0,6 min 0,67 ya. Jadi kalau kita tambah misalnya di sini ya. Kalau kita tambah minus di sininya nanti dia ke bawah ya. Nah, itu. Ke bawah terus pasti ini linear ya. Itu pasti udah pasti linear ya. Jadi kalau kita misalnya pindahkan ini ya. Jadi kalau kita pindahkan ke garis ini ya. Jadi ya kalau linear itu kelebihannya begitu ya. Jadi kalau kita bikin garis ya. Ya, ini ya. Jadi ini kan sama ya. Kita nggak sama seperti ini ya. Nah, garisnya sama, apa lurusnya sama ya. Kita tinggal pindahkan garis ini ya. Jadi tidak merubah apa namanya itu, tidak merubah posisi ininya ya. Kita pindahkan ke sana ya. Nah, ini garisnya kalau kita seperti ini. Nah, jadi
Nah, tinggal lihat perpotongan ininya deh. Kita lihat perpotongannya ini aja. Itu perpotongannya sini 0,-0,67 ya. Kira-kira di sini perpotongannya itu ya kecil karena ini kan skalanya 5 nih. Ini skalanya kan 5 nih. Ya. Berarti 5 itu kecil, 1 itu kecil ya. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ya. Nolnya kan gitu. Ya. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan ya memang garisnya titik-titiknya ini berkitar di sini ya, mendekati ya, rata di sini ya. Jadi persamaan ini sama dengan di sini ya, yang memindahkan ke situ ya. Ada mau ditanyakan sampai sini ya? Jadi di Excel lebih mudah ya. Nggak perlu hitung rumus yang rumus-rumus yang tadi, tidak perlu ya. Kalau untuk yang chart title itu gimana Ustaz ambilnya Ustaz? Yang ini. Kenapa? Yang untuk garis potongnya, ambil itunya formulanya, contohnya dari mana? Maaf. Nah, ini tadi, ini kan. Iya. Nolnya aja. Iya nih. Kita masukkan nolnya. Chart title-nya itu. Kenapa? Ngambil apa? Dasar ininya nih. Kan kalau tadi di atas. Ini yang ini. Iya, yang kotak ini, kotak yang di bawahnya tuh. Yang tadi kita ngambil garis potong. Oh, ini. Iya, ngambilnya iya. di yang mana? Oh, ini aja. Ambil garis aja gitu ya. Tinggal ngambil garis aja. Yang penting ininya sejajar gitu ya. Iya. Kita ngambil garis yang sejajar ini ya. Karena kan pasti ininya pasti sejajar itu. Nah, kita ambil contoh yang kira-kira seperti itu ya. Kita kopikan ke sana ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, itu pasti karena sejajarnya itu begitu pasti sejajar seperti itu ya. Ya. Jadi ini hanya supaya memudahkan tuh memindahkan ke sana ya, ke atas itu. Alat bantu saja ini memindahkan ke sana. Tapi mungkin saja itu ada perubahan-perubahan ya, mungkin skalanya ya. Tapi intinya kan kalau kita lihat ininya garis lurus sama lurus seperti itu. Ya asumsikan sama lah ininya ke sejajar gitu ya. Kalau mau pastinya sih harus dihitung ini kan satu-satu di sininya ya. Angka 5 itu di mana titiknya di sini ya kan. Nah, kalau mau itu benarnya begitu, hitung satu-satu di sini, satu-satu bikin garisnya itu yang. Nah, itu. Tapi kan nanti sampai jam 10 malam hitung kalau gitu ntar. Kuliahnya ntar sampai malam kalau hitung satu-satu seperti itu ya. Jadi intinya paham maksudnya ya. Intinya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini lagi mantap. Nah, ini satu lagi belum selesai. Kita mencari korelasinya. Ya, korelasi kan tadi kita menghitung korelasi menggunakan formula namanya KOR ya. Korel ya, korel. Jadi kita gunakan korel. Nah, ini sama. Nah, ini perhatikan juga. Nah, ini nggak ada ketentuannya mau pakai yang mana aja ya. Itu berarti ya kita samakan saja ini ya. Koma kurung enter. Nah, sama berarti ya itu ya. Jadi kita hitung sini kita bulatkan sini 0,621 ya.
Karena ini sudah 0,6 ya. Jadi bisa dibuatkan apa? Jadi korelasinya seperti itu, jadi lebih mudah menghitungnya. Tapi kalau Anda mau menghitung manual seperti ini boleh juga di Excel-nya ya. Jadi Anda mau menghitung ini tadi ya di Excel boleh saja ya. Anda menghitung di Excel ini boleh ya. Memangkatkan ini terus nanti kali-kalikan ini boleh, bisa saja ya. Menggunakan Excel bisa ya. Tuh, nggak masalah, boleh ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan rumus, sudah disediakan rumusnya, kira-kira rumusnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada apa di dalam skripsi misalnya nanti Anda mau diminta menghitung tabel-tabelnya seperti itu, ya itu kira-kira seperti itu tabel ya, bisa dihitung ya. Dan selanjutnya koefisien determinasinya ya. Tadi lagi dipangkatkan, tinggal pangkatkan ya. Ini tinggal pangkatkan. Nah, pangkatkan ini. Nah, ini pangkatkan yang jangan dibulatkan ya. Jangan dipangkatkan yang dibulatkan, tapi yang dipangkatkan ini ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Jadi ketemu 3,0,3 38,5. Nah, itu. Ya. Ya, mau 52 boleh. Ini karena satu ya enggak pembulatannya kan nggak jadi 6 ya, jadi 5. Tapi kalau Anda mau jadi 2 digit ya ini jadi 2 ya. Nah, itu. Kalau mau jadi 2 digit jadi 52 ya. Tapi kalau 1 digit ya apa namanya? Persen, kalau persen nggak terlalu ini ya ininya. Tapi kalau persen triliunan masih dihitung koma-komanya itu ya. Anda bagi-bagi koma-koma itu mesti penting tuh. Kalau dikali triliunan rupiah itu gede itu ya. Ya. Ya, kalau hanya ini kecil-kecil ya. Nah, itu ya ngecek ininya kira-kira seperti ini. Jadi ini sini ya saya jelaskan ya. Nah, ini persentase itu kan 0 sampai 100 ya. Jadi kontribusinya itu kan katakanlah 100% ya. Berarti kalau 0, ini ya sekitar di sini ya. 0,3. Kecil kontribusinya ya. Nah, sisanya itu 61,5% ya. 65%. Jadi kalau saya pindahkan ke sini sekitar di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kontribusi ya, ingat kontribusi. Tentunya nggak perlu ini ya, bukan ini maksudnya ya, bukan ya artinya gitu ya. Jadi mencapai 100% berarti ada yang sisanya ini ya 30% berarti ada sisanya 61,5% ya. Yang seperti saya katakan tadi, misalnya kalau kita rame-rame mendorong mobil gitu ya, rame-rame mendorong mobil. Saya menghitung satu orang saja kontribusinya berapa persen, ya kan? Nah itu misalnya. Ya. Berarti dia karena kekuatannya tinggi, ya dia mampu menghitung sendirian. Ya kalau lainnya mungkin anak kecil gitu ya, anak kecil yang suruh dorong, yang lain orang dewasa sendirian itu. Ya. Berarti kontribusi anak kecilnya itu hanya 61,5% untuk mendorong mobil tadi, gitu ya. Sedangkan yang satu orang dewasa tadi berarti 38,5% kontribusinya. Kira-kira contoh ininya seperti itu. Ya. Jadi apa? Karena apa namanya itu? Peningkatan kinerja memang kadang kita ini apa namanya ilmu ya begitu ya. Apa namanya itu ilmu
keduniaan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak memperhitungkan apa istilahnya kontribusi itu Allah ya. Kadang-kadang itu jadi yang jadinya kita tidak masuk ke sana. Ini kontribusi hanya hitungan-hitungan manusia ya. Hitungan manusia. Artinya kinerja orang itu kan ya mungkin ya pasti itu ya ada kontribusi Allah di situ ya kan. Cuma kita tidak menghitung ini hanya ini hitung-hitungan manusia saja ya. Hitung-hitungan matematiknya saja ya. Jadi kita bukan berarti tidak ini ya. Artinya pasti ada di situ ya. Cuma kita tidak menghitung apa namanya itu. Kita hanya menghitung dari sisi manusianya saja ini. Untuk pandangan matematiknya ya. Jadi jangan ini kan nanti salahkan. Kok tidak dihitung ya itu ya karena kita tidak bisa menghitung ya kan. Ya, semuanya sebetulnya ya kontribusi. Kalau kita hitung semuanya adalah kontribusi dari Allah 100% darinya. Coba kita dari sisi manusia ini ya. Jadi jangan sampai Anda salah ngerti. Ya memang begitu ya ilmu matematik ya begitu. Jadi kadang-kadang apa namanya itu logika ya, yang digunakan logika ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Mau nanya ini Ustaz, angka yang di samping chat tile ini dari mana angkanya Ustaz ya? Apa tuh? Yang angka-angka yang di samping chat title ini. Yang 5, 10, 15. Terus yang ada, ini? Iya, yang 0. Iya, angka-angka itu. Oh, ini sorry ini kurang lebarnya. Kan sorry ini. Sorry ini kurang lebar. Nah, ya. Nah, ini maksudnya itu. Angkanya dapat dari mana Ustaz ini? Yang mana? Yang ini contoh ya. Contoh aja. Ini angka dari 0 angka 5 gitu kan. Naiknya 5. Boleh saja berapa aja boleh. Ini contohnya untuk menggambarkan apa namanya itu apa istilahnya garis ininya ya. Jadi berapapun kita masukkan angka ini pasti ininya ya. Pasti sama garisnya ini lurusnya ya. Coba saya cek ya. Berapapun angka yang kita masukkan di sini ya. Jadi saya ambil garis bantu dulu di sini ya. Ya. Kecuali nanti melenceng ininya ya, melenceng apa angkanya. Jadi berapapun kita masukkan di situ pasti dia misalnya kita masukkan ya. Kita masukkan 1 misalnya ya. 2 pasti dia ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya lebih banyak misalnya angkanya 50 ya, tapi 100 ya katakanlah itu. Tapi misalnya nanti apa namanya itu saya ini kan ke bawah ya pasti akan ini ya pasti akan apa namanya itu sejajar berapapun angkanya kita masukkan pasti akan sejajar ya. Jadi tidak akan ada yang walaupun misalnya di terakhir ini kita masukkan angka berapa juga pasti dia akan sejajar ya. Cuma karena ininya ya apa namanya itu terlalu besar angkanya sehingga nanti ini ya perbedaan istilahnya kalau kita tarik garisnya tetap karena ini ada apa skalanya perbedaan skala ya. Jadi kalau misalnya dekat dia tidak akan ya, dia tidak akan tetap tadi kan hanya perbedaan skala saja ya skala. Terus garisnya itu kan akan sama ya. Contoh aja ya, angka-angka ini contoh saja. Jadi saya ambil contoh seperti ini tadi ya 5, 10, hanya contoh saja ya. Nggak ada memudahkan angka apa namanya itu angka yang biasa yang kita gunakan ya biasanya. Ya boleh saja angka yang ya ada tanya lagi? Terus di kolom Y-nya itu otomatis Ustaz ya? Oh iya, otomatis ini angka-angkanya otomatis. Ya. Yang angkanya 1,165 3
3,00 Oh ya, ini ya. kan kita gunakan rumus ini. Ya. Karena rumusnya ada yang ini kan. Rumusnya kan ini. Formulanya kan ini. Y-nya kan otomatis. Ya. Ya. Nah, karena kita gunakan rumus Y-nya ini kan ini. Ya, rumus Y-nya ini, ya. Jadi kan udah ada rumusnya ya. Jadi ketemu angka ini. Angka ini ada rumus ya, formulanya. Formula dari kita gunakan ini ya, rumus ini. Itu. Ada lagi tanyakan? Maaf Ustaz. Ya. Ini yang saya masih bingung, ngambil format bagan yang ini nih, yang chart title itu di mana Ustaz ya? Gimana? Ngambil format bagan ini nih, yang chart title. Maksudnya saya coba seperti ini, dia malah bikin garis potongnya 2 gitu. Saya coba ini ngambil bagan ini di insert di sebelah mana ya Ustaz? Garis ini maksudnya apa? Yang ini nih, kan di sebelah ini kan itu garis potong ada bagannya tuh, chart title judulnya. Ya. Di atas. Nah, yang di bawah ini yang ini bukan yang bawahnya. Nah, itu ngambilnya di mana, insertnya sebelah mana? Oh, ini, sorry. Iya, tadi langsung coba ketemu. Iya. Malah ini, jadi dari 2 sini. baris. Scatter ya. Oh, scatter. Ya. Pilih aja yang ini kan. Oh. Nah. Kalau mau pakai ada garis-garisnya pakai ini kan. Ada garis-garis gitu. Nah, tapi kan bukan itu. Jadi 2 tuh ya. begini. Misalkan antum hanya 1. Kenapa? Jadi kita gunakan yang scatternya ya. Insert scatter di sini. Nah, ini. Ada scatter yang pilihannya ini. Ya. Kalau kita gunakan ini juga bisa sebetulnya. Cuma kan bukan ini. Jadi pilihannya ini ya. Kalau ini kan ini ya, bergaris seperti ini. Cuma kan apa namanya itu? Cuma dia masukkan semua angkanya ya. Iya. Jadi kalau scatter kan langsung dipilih yang ini aja antara itu. Karena kita memilih ini ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang ini, misalnya yang lain ini tadi ya. Nah, begini. Lain ini misalnya ini. Nah, itu. Tapi kan jadi 2 gitu tuh, Ustaz. Jadi maksudnya gitu. Oh, ya. Maksudnya kan antum 1 doang nih. Antum warna biru ya. Nah, makanya di mana sih itu tuh. Oh, maksudnya itu. Iya. Saya tadi dapat 2 karena kan di sini kolomnya 2 kan. Iya. Nah, makanya kita gunakan yang scatter tadi ya. Kita gunakan scatternya ya. Karena kan ini apa namanya itu 2 garis ini ya. Kita mau menggambarkan 2 garis ini ya. Kalau ini maksudnya kan ya, yang kita gambarkan cuma sebetulnya 1 ya sini. Yang kita gambarkan cuma ini sebetulnya. Oh, iya. Ya. Nah, ini kan sebetulnya bukan, kita tidak perlu sebetulnya ini ya. Ini nggak perlu sebetulnya, yang kita gambarkan cuma 1. Ya. Makanya kita gunakan scatter gitu ya. Nah. Jadi kita hilangkan aja yang satunya, sama sebetulnya itu ya. Sama itu. Nah. Ya, untuk bertanya saya juga itu tuh bisa mengejelasin gitu ya. Kalau nggak nanya saya juga nggak ngeh gitu ya. Saya mau ngambil scatter karena ngambil scatter. Nggak nge Ustaz, maksudnya dua saya blok, ternyata ada 2. Iya. Saya lupa. Iya. Bisa 1 aja ya. Ini kan berbeda ini, tapi kan ini ada title, ada title hilangkan kan nanti ini akan itu ya. Ini karena perbedaan skala ya. Sama sebetulnya itu nggak ada masalah. Yang penting tergambar ininya ya. Di sini skalanya ngambilnya 0 langsung 10 80. Di sini 1 sampai diambil ada ini 30 kan. Nah, ini yang berbeda nanti ininya. Kita ambil. Nah, itu yang diambil antara ini dan ini nantinya ya. Nah, itu. Bukan yang ini ya. Nah, itu bisa dipindahkan nantinya. Makanya kita gunakan
skaternya ya. Nanti ngesetnya lagi ya. Ini kan diambil yang ini gitu ya. Yang diambil ini bawahnya itu 1 sampai 15 ya kan. Kalau kita ngambil kan ini ya. Nah, itu sampai 80 di sini, 70 ya. Nah, itu. Jadi kalau mau dia harus diganti nih pada ininya, variabel bawahnya ini. Ya. Ya, kira-kira begitulah. Nanti lama lagi nih. Kita lagi. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, kita simpan, nanti saya kirim nih ya. Nanti hapus saja, nggak perlu ini. Ya. Oke. Nanti saya kirim ke grup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke apa? Tolong ditampilkan wajahnya ya. Saya mau print screen. Baik teman-teman, silakan boleh ditampakkan dulu wajah-wajahnya. Wajah-wajahnya. Ayu, Chandra. Lagi itu lagi Jian lagi ngapain tuh? Lagi di sekolah ya? Zian lagi bikin obat, Ustaz. Oh. Ya, sampaikan wajah sebentar ya. Mau saya print screen. Lalu kerja, Ustaz. Ya. Oke, alhamdulillah. Boleh. Bentar aja. Ini siapa lagi itu yang belum? Di Rahayu. Oke. Mana? Agung, Khairunisa. Rahayu. Daul Hasanah. Agung. Oke. Kalau tidak ada, sudah selesai, kita print screen saja. Tapi kan namanya ada ya. Ada. Oke, ya udah. Cukup cara saya namun kita hari ini. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, minggu depan berarti kita nggak ada pertemuan lagi atau gimana? Oh, minggu tenang kan? Minggu tenang. Untuk UTS ya, nanti itu gambarannya seperti apa? Nanti saya kasih. Nanti saya kirim ke grup baik. ya. Baik. Efisiensi waktu.